TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Kori dapat kembali hadir menyapa sore hari Anda kali ini dalam acara Ruang Publik, dan tentunya kita akan membahas hal-hal yang tentunya menarik untuk diperbincangkan ya pemirsa ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang 50 tahun UINSU dan proyeksi masa depan. Wah, 50 tahun ini adalah tahun emas. Kita ketahui bahwa ini bukanlah waktu yang singkat ya pemirsa. Tentunya di usia emas ini UINSU sudah melahirkan banyak sekali lulusan-lulusan yang sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan di dunia ya, begitu ya pemirsa. Dan kita akan mengetahui seperti apa perkembangan UINSU dari zaman IAIN dulu ya pemirsa ya, sampai sekarang sudah berubah statusnya menjadi universitas, menjadi UIN Sumatera Utara. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangannya dan juga proyeksi masa depannya seperti apa. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Kita kehadiran guru-guru besar UIN Sumatera Utara, luar biasa, Masya Allah. Kita sapa dulu, yang pertama ada Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat insya Allah. Masya Allah, kita matching ini ya Prof ya? Matching, kebetulan. Masya Allah, baik. Dan yang kedua ada Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UIN Sumatera Utara Medan. Assalamualaikum Prof Akmal, apa kabar? Waalaikumsalam Kori, alhamdulillah baik, sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya guru-guru besar kembali. UIN Sumatera Utara, luar biasa. Mereka di tengah-tengah kesibukannya pemirsa menyempatkan untuk hadir di sini untuk bercerita seperti apa sebenarnya di usia emas dari UIN Sumatera Utara Medan ya. Baik, saya ke Prof Akmal dulu, mungkin Prof boleh ceritakan ini usia emas yang luar biasa, 50 tahun, bukan waktu yang singkat. Seperti apa sebenarnya Prof perkembangan UINSU dari zaman IAIN dulu ya sampai sekarang universitas? Perkembangannya kalau Prof Akmal melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, alhamdulillah kita bisa berbincang dalam ruang publik kali ini. UIN Sumatera Utara itu berusia 50 tahun saat ini, tepatnya nanti pada 19 November 2023. Dan IAIN itu pertama sekali lahir 1973. Sebenarnya ada yang menarik dari kelahiran UIN Sumatera Utara atau dulunya IAIN. IAIN itu yang sekarang menjadi UIN adalah perjumpaan keprihatinan, keinginan dan harapan antara pemerintah Sumatera Utara saat itu, pemerintah Kota Medan saat itu dengan para ulama. Karena pada tahun 73 Sumatera Utara tidak memiliki perguruan tinggi Islam negeri. Oh iya, benar-benar. Kalau swasta kita punya, ya. Kita sudah punya WISU kala itu. Di Sedempuan juga sudah ada Universitas Nahdlatul Ulama. Tapi yang negeri tidak ada. Betul. Makanya sekitar sampai tahun 80-an, malah sampai 90-an menurut saya, IAIN itu berada pada urutan ke-14, IAIN termuda. Ya, kita IAIN termuda karena berdiri pada tahun 73, tetangga kita Araniri, Imam Bonjol, Padang, Jambi, semuanya telah memiliki perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, kenapa saya katakan perjumpaan? Karena memang keinginan ini bukan semata-mata dari kalangan ulama saja, tapi pemerintah memberikan dukungan yang sangat kuat, baik di provinsi ataupun di Kota Medan. Kala itu kan disebut Kota Madia ya, Kota Medan. Lahirlah IAIN Sumatera Utara. Dan saya tidak akan mengulang lagi sejarahnya karena yang saya dapat informasi pada diskusi beberapa waktu yang lalu dengan Bu Rektor, dengan Prof Haider kan sudah bicara tentang sejarah. Nah, setelah 50 tahun kita sebenarnya mengalami 3 lompatan besar. Lompatan pertama dari IAIN saat itu menjelma menjadi perguruan tinggi masih IAIN, tapi mendapatkan mandat yang diperluas.
Kita bisa mengelola program-program studi yang ada bau umumnya. Ya, kemudian akhirnya gelombang ketiga itu 2014 lahirlah bertransformasi menjadi UIN Sumatera Utara. Nah, selama 50 tahun apa yang sudah kita capai? Tentu kalau dari sisi alumni kita telah melahirkan alumni puluhan ribu. Wah, Tapi kalau datanya Pak Syukri mungkin yang tahu itu, beliau ingatan angkanya kuat itu. Kita punya hari ini lebih kurang 557 dosen. Kita punya 28 ribu lebih mahasiswa. Kita punya 63 prodi, kita punya 45 guru besar. Prodi-prodi kita hampir 7 prodi, bukan 7 prodi itu unggul. 7 prodi. Yang lainnya baik sekali. Kemudian UIN juga melahirkan bukan saja para ulama, para ustadz, para mubaligh, tapi juga UIN telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan Betul. yang muncul dari berbagai macam fakultas. Belum lagi kalau kita hitung karya-karya akademik, karya-karya dalam bentuk publikasi internasional. Dalam rentang waktu yang panjang itu UIN Sumatera Utara sebenarnya telah melampaui, dan kita dari seluruh UIN dan IAIN dalam konteks nasional kita bisa berada di 10 besar. Umumnya seperti itu. Nah, inilah yang kita miliki sekarang yang disebut dengan kekuatan kita. Dari kekuatan inilah nanti kita akan memproyeksikan ke depan seperti apa. Ke depan kita mau melangkah apa setelah 50 tahun. Iya. Nah, tapi kalau mau kita ringkas bahwa grafik kemajuan IAIN 1973 sampai saat ini sudah berumur 50 tahun, ada banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, dan tentu saja masyarakat Sumatera Utara bahkan Indonesia bisa merasakan kemanfaatan UIN Sumatera Utara lewat alumni-alumninya yang berkiprah di berbagai bidang kehidupan. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini di usia emas 50 tahun UIN Sumatera Utara, apa sebenarnya yang bisa membuat UIN ini menjadi perguruan tinggi pilihan begitu untuk masyarakat, tidak hanya Sumatera Utara, Indonesia, bahkan dari beberapa negara ada juga mahasiswa kita ya, Prof ya, untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi UIN Sumatera Utara. Selama 50 tahun ini apa perbaikan-perbaikan yang dilakukan, kemudian mengapa masyarakat memilih UIN menjadi pilihan melanjutkan pendidikan tingginya? Mungkin Prof Syukri bisa menjelaskan. Iya, baik. Memang yang paling menarik sebenarnya kalau kita bicara UIN, pola yang dibangun itu kan integrasi. Integrasi. Jadi kalaupun kita bicara dalam pendekatan awam bahwa dikotomi ada ilmu umum, ilmu agama, sebenarnya begitu sudah masuk di UIN, semuanya terintegrasi menjadi satu. Kalaupun secara parsial ada pelajaran agama secara khusus, tapi itu tidak meninggalkan isu-isu aktual tentang nilai-nilai sosial budaya. Jadi saya kira itu satu yang menjadi menarik kalau bicara UIN sebagai proyeksi. Nah, yang kedua, memang sekarang sudah ada kesetaraan ya dari sisi gelar, dari sisi kesempatan. Saya kira kalau dulu kita bisa bincang alumni IAIN kalau hukum tidak bisa masuk Mahkamah Agung misalnya, kira-kira gitu ya. Atau mungkin dari sisi ekonomi, mungkin bank-bank konven misalnya, ya sekarang semua sudah menyentuh itu. Kenapa? Karena memang paradigma tentang Islam dalam nilai yang besar itu sudah dilihat, dilirik, sehingga akhirnya sulit dunia menafikan bahwa kalau Anda ahli di satu bidang, Anda bisa menghubungkan nggak ini dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks ini adalah keislaman kira-kira. Nah, inilah nilai jual yang mau ditawarkan oleh UIN ke depan. Betul. Jadi kalau kita mau bicara Smart Islamic University dalam konteks yang paling sederhana itu bukan hanya tentang fasilitas, tapi tentang jejaring. Ya, alumni UIN, semua hasil tulisannya, semua hasil penelitiannya memberi warna, memberi perubahan, memberi masukan kepada sistem sosial.
Nah, inilah proyeksi kita sampai nanti 2045 misalnya. Jadi ya bolehlah karena IAIN menjadi UIN itu masih muda ya. Mungkin dari 2014 ke 2023 masih 9 tahun. Tapi pergeserannya sudah cukup signifikan. PR banyak pasti. Tapi yang jelas kita berharap 50 tahun ini akan menjadi pijakan dasar untuk membangun itu jauh lebih utama, lebih kencang lah kira-kira gitu. Baik, ini menarik adalah visi dari UIN ini adalah Smart Islamic University. Sebenarnya memaknainya seperti apa sih ini, Prof. Akmal? Ya, Smart Islamic University itu boleh kita katakan visi yang diusung oleh Bu Rektor ya, Profesor Dr. Nur Hayati. Ketika beliau terpilih, memang yang beliau mimpikan UIN itu menjadi Smart University. Ya, kalau Islamnya otomatis ya, memang itulah sejak awal dasar kita. Tapi menjadi Smart University itu kan membutuhkan effort yang tidak kecil. Karena kita akan secara fisik itu kita memiliki fasilitas yang baik, fasilitas teknologi yang teruji, yang handal, yang tidak ketinggalan zaman. Tapi jauh lebih penting dari itu, sebenarnya yang mau dicapai dari Smart University itu apa gitu. Ini yang hari ini kita sedang merumuskannya menjadi sebuah konsep yang benar-benar utuh dan menjadi implementatif. Bahwa pelayanan akademik itu berbasis digital. Pelayanan non-akademik juga berbasis digital, itu sesuatu yang mau tidak mau bagi perguruan tinggi hari ini harus ikut di dalamnya. Karena kita sudah berada di era itu. Namun kita kan tidak berhenti di situ. Yang paling penting adalah bagaimana ya, UIN Sumatera Utara itu berkontribusi tidak saja dalam konteks Sumatera Utara, tidak saja dalam konteks Indonesia, tapi juga dalam konteks membangun peradaban dunia. Itu ada dalam Mars kita itu, mulai dari Sumatera Utara, Indonesia, dan peradaban dunia. Nah tentu saja dengan memanfaatkan teknologi itu, kita bisa mengkomunikasikan pesan-pesan keagamaan itu menembus dinding-dinding yang pada masa lampau tidak bisa ditembus. Pikiran-pikiran besar yang kita munculkan di UIN Sumatera Utara itu bisa didengar oleh masyarakat dunia. Karena memang kita membayangkan bahwa UIN Sumatera Utara pada masa depan itu adalah lokomotif peradaban. Tadi Prof. Sukri udah mengatakan apa yang mau kita andalkan. Yang mau kita andalkan itu adalah integrasi keilmuan. Ya. Integrasi keilmuan ini adalah sumbangan terbesar UIN setelah bertransformasi dari IAIN ke UIN ya. Bukan saja UIN Sumatera Utara, tapi semua UIN itu membawa misi integrasi keilmuan. Maknanya kita menghilangkan berpikir dikotomik antara ilmu agama, ilmu umum, antara sains dan agama. Ini selama ini berpisah, malah dalam tingkat tertentu berhadap-hadapan. Ketika menjadi UIN, kita melakukan integrasi. Dalam konteks integrasi inilah kita memahami sumber ilmu pengetahuan itu adalah satu. Itu yang disebut dengan kesatuan ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya begitu. Ya. Makanya dulu kita mengenal para ilmuwan, Ibnu Sina, pada satu sisi seorang dokter, pada sisi lain seorang ulama besar. Tapi kan Kori tidak pakai kacamata ya. Kalau ada yang pakai kacamata, orang tidak pernah menyadari kacamata itu yang menemukannya siapa. Itu Ibnu Haisyam. Seorang ahli optik dalam sejarah Islam, yang dia menguasai teknologi, tapi dia juga menguasai ilmu agama. Nah UIN hari ini, dimanapun berada, lebih khusus lagi UIN Sumatera Utara, melahirkan ilmuwan sekaligus ulama. Ulama sekaligus ilmuwan, itulah yang mau kita bangun, karena peradaban Islam itu hakikatnya adalah peradaban
ilmu pengetahuan. Masya Allah. Jadi bayangan ke depan itu dari FKM itu ahli kesehatan masyarakat yang dia mengerti betul dengan ilmu itu, pada tarikan nafas yang sama dia juga paham secara utuh tentang agama dan dia bisa menautkannya menjadi satu kesatuan ilmu sehingga kita tidak bisa berkata lagi ini ilmu kesehatan, ini agamanya, enggak gitu. Tapi dia menjadi kesatu paduan. Iya, betul. Nah, inilah yang ingin disuarakan UIN Sumatera Utara setelah 50 tahun keberadaannya di muka bumi ini. Baik, nah untuk menjadikan suatu perguruan tinggi ini unggul, sebenarnya apa komponen-komponen yang harus ada di dalamnya begitu, Prof. Syukri, kamu melihatnya seperti apa? Menjadi perguruan tinggi ini apa-apa saja sih komponen yang harus dijaga begitu, Prof? Iya, yang pertama kan memang kualitas mahasiswa. Kualitas mahasiswa. Ya pasti fasilitas ada di dalamnya karena mahasiswa juga datang, pasti dia juga mempertimbangkan fasilitas ya. Maka ke depan memang di era Bu Rektor kita akan mencoba untuk memvalidasi semua fasilitas itu concern dia kepada kepentingan mahasiswa, itu satu. Yang kedua, kualitas mahasiswa dari sisi SDM-nya. Maka dari sisi kebahasaan, itu nanti akan menjadi kewajiban. Nah, satu yang paling konkret sebenarnya dan itu sudah ada di statuta kita, bahwa seluruh mahasiswa UIN itu dia harus hafal minimal 30 juz. 2 juz. 2 juz. Juz 30 maksudnya, tapi juz 30 maksudnya, tapi 2 juz boleh 29 atau 30. Nah, apa ini kira-kira afiliasinya? Bahwa kita ingin memastikan pola integrasi itu terjamin di situ. Dan yang ketiga ada mempublikasi hasil-hasil karya ilmiah kita untuk disitasi atau diambil oleh orang sebagai referensi. Nah, jadi kualitas tulisan, kualitas karya ilmiah, kualitas penelitian ini juga menjadi bobot yang tidak bisa kita hindari. Ya, selain dari memang ada perubahan-perubahan kurikulum ya menyahuti daripada perkembangan-perkembangan yang ada hari ini. Saya kira komponen-komponen ini yang salah satu yang penting ya. Di samping memang keseragaman ya, seluruh civitas akademika di UIN itu harus satu padu melihatnya gitu jangan sampai hanya segelintir saja yang berhajat kemajuan UIN dari perspektif A, tapi yang lain tidak melihatnya sebagai perspektif. Nah, inilah konsolidasi ini yang terus akan kita kuatkan. Makanya selalu Bu Rektor itu suka bilang berkah. Itu. Tagline berkah itu maknanya adalah kemampuan untuk melihat yang kecil tidak sederhana, tapi yang kecil minimalis itu bisa melahirkan sesuatu yang besar kira-kira gitu. Perjalanan IAIN dari tahun 73 kalau bukan kemampuan bersinergi antara tenaga pendidik, dosen, nggak akan mungkin melahirkan UIN yang sampai hari ini. Dan ini yang mau kita jaga ke depan insya Allah kira-kira gitu. Nah, komponen-komponen yang tadi disebutkan Prof. Syukri itu sudah terpenuhi ya Prof ya di dalam UIN Sumatera Utara? Iya, sejauh ini terpenuhi. Tapi kan tidak boleh berpuas diri. Nah, inilah mau kita upgrade. Salah satu dari SDM-nya ya, dosen-dosen kita yang belum kuliah, kita kuliahkan terus. Artinya disarankan untuk kuliah, ada beasiswa, ada short course, ada pendidikan ke luar negeri. Kenapa? Karena memang kita ingin memastikan bobotnya harus benar. Dan memang kualitas akreditasi juga ini menjadi salah satu konsentrasi kita. Mungkin wujudnya memastikan unggul. Ya, ke depan kita akan melirik akreditasi yang internasional. Kira-kira begitu. Nah, UIN juga tentunya mendukung seperti itu ya, Prof ya, untuk SDM-nya supaya lebih unggul lagi, termasuk dari kualitas para dosennya begitu ya, Prof ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Ruang Publik, pemirsa. Untuk itu tetap bersama kami di Ruang Publik. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya,
Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya, tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih membahas 50 tahun UINSU dan proyeksi masa depan. Ini berkaitan dengan milad UINSU yang ke-50 tahun ya pemirsa ya. Saya juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh bertanya-tanya dengan narasumber kita. Boleh menghubungi kami di 081161000386. Sekali lagi dicatat pemirsa 081161000386. Baik, ini menarik sekali karena memang milad dari UINSU ini sangat ditunggu-tunggu begitu. Ingin mengetahui juga kita sebenarnya pemirsa seperti apa milad tahun emas daripada UINSU. Apa kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan pada milad kali ini begitu ya. Boleh dijelaskan mungkin Prof. Syukri untuk milad ke-50 tahun ini sebenarnya apa yang disampaikan kepada masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan menarik apa yang akan diselenggarakan? Ya baik, sebenarnya sudah kita awali sejak 1 November ya. Jadi Bu Rektor mau November ini adalah bulan di mana kita merasa bersyukur UIN sudah sampai 50 tahun. Yeah. Kemarin tanggal 8 kita mengadakan konferensi internasional tentang kontribusi tasawuf terhadap moderasi beragama. Lalu nanti pada tanggal 15 hari Rabu ini kita ada jalan sehat lah ya, sekalian door prize, menguatkan silaturahim ya. Dari berbagai unsur hadir termasuk alumni ya. Nanti tanggal 16-nya kita adakan sholawat munjiat juga, mengalap keberkahan kira-kira gitu. Sekaligus ziarah kepada makam-makam rektor yang sudah mendahului. Pada akhirnya nanti kita ada yudisium, wisuda. Di wisuda itu nanti ada momen sakralnya, di mana Bu Rektor nanti akan melakukan pidato 50 tahun UIN lah kira-kira begitu. Dan nanti diakhiri dengan ada tasyakuran sekaligus launching buku 50 tahun. Wow. Nah dalam rangkaian itu kita melakukan syiar kemana-mana ya. Termasuk di media massa, kita semua dosen-dosen kita banyak menulis tentang UIN Sumatera Utara. Dan hari ini juga bagian yang itu. Sebenarnya motivasinya sederhana. Kita mau katakan bahwa UIN sudah berbuat dan tidak akan pernah letih berbuat. Wow, kira-kira itu tagline-nya gitu. Dan ini yang akan mau kita kuatkan ke depan. Wah luar biasa. Mudah-mudahan ini pagelarannya sampai dengan puncaknya nanti sukses begitu ya. Mudah-mudahan, amin. Ya. Baik, saya kembali ke Prof. Akmal tadi menyebutkan ada beberapa fakultas unggulan ataupun prodi unggulan begitu ya, Prof. Ya. Boleh dijelaskan kembali, Prof. Yang unggulan itu apa saja sebenarnya? Ya. Pertama kita bisa melihat unggul itu dari 2 sisi ya. Kalau dari sisi penjaminan mutu, unggul itu adalah hasil yang diperoleh dari sebuah proses akreditasi. Baik oleh BAN PT ataupun dari LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Saat ini kita memiliki prodi 7 prodi yang
akreditasinya unggul. 7 prodi. Ya. Sebagian besar itu masih pada taraf baik sekali. Dan tentu saja secara kuantitatif kita memproyeksikan sampai 2045 itu paling tidak 50% prodi kita itu harus sudah unggul, itu batas minimalnya. Karena memang untuk sampai pada peringkat unggul itu tidak mudah. Apalagi buat fakultas-fakultas kita yang masih baru. Seperti kesehatan masyarakat, yang ada prodi gizinya, di ilmu sosial misalnya perpustakaan, ilmu komunikasi atau di saintek ya. Karena untuk sampai ke tingkat unggul itu dia kan harus punya guru besar. Dia harus pangkat dosennya lektor kepala dan macam-macam. Untuk fakultas-fakultas yang lama, tarbiyah, dakwah, syariah, usuluddin, ini udah selesai, udah aman aja semua karena dia lama sekali. Sudah lama. Ya, tapi untuk fakultas baru itu kita memang perlu waktu. Untuk dimensi lain ya misalnya katakanlah penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, lalu kaitannya dengan luaran, mahasiswa, masa tunggu, ketepatan waktu lulus, itu insya Allah bisa dipenuhi. Tapi ada yang memang sulit dan memang tidak bisa diupayakan apapun kecuali kita menunggu perjalanan waktu. Misalnya tadi kepangkatan untuk sampai ke lektor kepala, sampai kepada guru besar, itu membutuhkan waktu yang panjang. Kalau hari ini kita sudah punya guru besar sebanyak 45 orang, itu sesungguhnya adalah perjalanan panjang hampir dari 20 tahun belakangan. Untuk sampai ke tingkat itu ya. Ini kalau kita bicara unggul dalam konteks akreditasi. Tapi sebenarnya di luar itu kita bisa mencapai keunggulan-keunggulan lain. Keunggulan-keunggulan yang lain itu adalah yang paling nyata bagaimana universitas ini dirasakan kemanfaatannya secara nyata oleh masyarakat. Betul. Universitas itu tidak boleh berada di Menara Gading. Dia hadir di tengah-tengah masyarakatnya, membantu masyarakatnya menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, membantu masyarakat menemukan kehebatan-kehebatan pada diri mereka, lalu kita mengembangkannya. Makanya di UIN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kita berharap mampu berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan tawaran pemikiran, tawaran gagasan, atau model-model yang bisa dipakai untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Kita punya misalnya fakultas teknologi, fakultas sains dan teknologi. Nah, kalau dulu orang beranggapan orang UIN itu kalau dia kerja nyata, kuliah kerja nyata, bisanya hanya doa, bisanya hanya baca Quran. Padahal itu juga bagus kan, tidak semua orang bisa baca Quran dan tidak semua orang. Doa itu juga merupakan satu keunggulan yang hebat. Ya, betul. Tapi hari ini dengan keberadaan Fakultas Sains dan Teknologi, kalau ada UIN itu KKN, turun ke masyarakat, mereka tidak hanya bisa melakukan atau menjadi petugas ritual-ritual keagamaan. Tapi dengan kemampuan teknologi yang ada, mereka bisa menawarkan sesuatu yang ada di masyarakat, yang masyarakat bisa mengembangkannya sehingga dapat memberi nilai tambah dalam kehidupannya. Bayangkan hari ini yang dulu tidak pernah terbayangkan, hari ini anak UIN itu bisa bicara tentang penurunan angka stunting. Kita punya kesehatan masyarakat, kita bisa berkiprah bagaimana mengatasi gizi buruk dan seterusnya itu. Nah ini kan tidak terbayangkan apalagi 73 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, itu nggak kebayang. Tapi hari ini hal-hal yang seperti itu bukan lagi menjadi sesuatu yang mustahil, tapi itulah yang menjadi terobosan-terobosan alumni-alumni atau mahasiswa UIN. Ya. Jadi capaian-capaian 50 ini walaupun kita tidak akan berpuas diri, tapi memang kita harus meningkatkan ya. Betul. Oke, kita jadi unggul dalam konteks akreditasi, itu menjadi keniscayaan yang tidak bisa kita tidak mengikutinya.
tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kehadiran UIN Sumatera Utara di tengah-tengah masyarakat itu memberikan kemanfaatan, memberikan kontribusi bagi kehidupan yang lebih baik. Betul. Tidak ada gunanya universitas kalau dia terasing dari masyarakatnya, kalau dia tinggi tak terjangkau oleh masyarakatnya. Tidak ada guna universitas kalau masyarakatnya sendiri tak memperoleh manfaat apa-apa dari universitas itu. Betul sekali. Inilah yang mau ditunjukkan UIN, bahwa kita hadir untuk masyarakat dan juga untuk Indonesia. Betul sekali, tentunya harus berguna bagi masyarakat dan juga dapat mengedukasi masyarakat, membuat masyarakat juga menjadi pintar begitu ya, dengan adanya alumni-alumni yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia begitu. Untuk prodi-prodi unggulan yang tadi disebutkan, ada 7 prodi yang sudah unggul begitu akreditasinya. Walaupun prodi-prodi yang lain yang dikatakan Prof. Akmal tadi masih baru begitu ya Prof, sehingga belum menjadi unggulan. Apakah ada strategi yang dimiliki UIN untuk membuat prodi-prodi baru ini? Kan tidak menutup kemungkinan ya Prof, ya, walaupun masih baru kan menjadi unggul, seperti apa Prof? Ada tidak strateginya? Kalau strategi yang kita rumuskan itu, pertama syukur alhamdulillah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UIN itu semakin besar. Bukan saja dari sisi peminat ya, kalau dari peminat itu pasca COVID kita bisa mendapatkan mahasiswa itu 6.000 sampai 6.500. Itu maknanya bukan hanya 6.000 yang daftar gitu. Yang pendaftaran itu luar biasa, apalagi prodi-prodi tertentu itu tingkat keketatannya. Itu ada yang 6:1, ada yang 8:1. Untuk mendapatkan satu kursi di UIN itu untuk prodi-prodi tertentu, dalam tanda petik dia harus menyingkirkan 8 orang. Jadi satu kursi direbut oleh 9 orang, ada prodi yang direbut 6 orang, ada yang prodi direbut 5 orang. Itu menunjukkan untuk masuk ke UIN itu untuk prodi tertentu ya, tidak semua. Itu terjadi persaingan yang ketat. Betul. Tapi yang menarik ini, yang menjadi strategi kita juga, banyak katakanlah PNS di tempat lain yang pindah mau jadi dosen di UIN. Ya mereka udah doktor ya, misalnya di Kesmas itu banyak. Mereka kerja dinas kesehatan, dulu S2 sudah sampai S3. Mungkin kan orang jenuh juga ya, sudah 40 tahun bekerja jadi birokrat, kok kayaknya enak jadi dosen. Lagi pula di UIN ada harapan, ada fakultas umumnya gitu. Lalu mereka pilih. Itu salah satu strategi kita. UIN itu terbuka ya untuk menerima dosen-dosen pindahan, walaupun untuk bisa masuk ada syarat-syarat tertentu. Langkah kita yang kedua adalah melakukan akselerasi. Misalnya dosen yang masih S2 didorong untuk S3. Dosen yang sudah doktor, lektor kepala itu didorong untuk menjadi guru besar. Dan ini menjadi perhatian, bahkan rektor sendiri dalam rangka mendorong dosen-dosennya itu agar meningkatkan publikasi jurnalnya, di artikelnya di jurnal yang bereputasi di internasional, rektor memberikan penghargaan dalam bentuk insentif keuangan bagi yang nulis di Scopus, di Sinta 2, 3, lalu juga dosen-dosen yang melahirkan karya-karya buku itu diberi apresiasi. Membuat semangat juga ya Prof. Membuat semangat untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah. Banyak jalan yang kita tempuh ya, walaupun tadi faktanya untuk prodi-prodi baru dan prodi umum kita harus bekerja keras ya, tapi tidak tertutup kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama prodi-prodi baru kita ini yang umumnya adalah prodi, katakanlah prodi umum, itu juga bisa mencapai peringkat unggul. Betul, luar biasa. Nah, yang menjadi menarik tadi yang dikatakan Prof. Akmal bahwa Bu Rektor juga sangat support untuk SDM-nya, para dosen-dosennya untuk dapat meningkatkan pendidikannya, baik itu menjadi doktor ataupun guru besar. Dan di UIN sendiri juga sudah banyak sekali guru-guru besar yang lahir begitu, apalagi di tahun ini begitu. Nanti kita akan bahas tentang guru besar di UIN ya pemirsa ya. Untuk itu tetap bersama kami di Ruang Publik. Ribuan
Iya, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ruang Publik. Kita masih membahas 50 tahun UINSU dan proyeksi masa depan bersama dengan Prof. Akmal dan juga Prof. Syukri di sini ya pemirsa. Kita kehadiran guru-guru besar dari UIN Sumatera Utara Medan yang luar biasa. Memang banyak sekali melahirkan guru-guru besar belakangan ini begitu ya. Ini juga merupakan bukti dari dukungan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk SDM-nya, dosen-dosennya untuk meningkatkan pendidikannya seperti itu, termasuk guru-guru besarnya seperti itu. Nah ini ada berapa tadi Prof. Akmal menyebutkan ada 45 ya Prof ya, guru besar yang ada di UIN Sumatera Utara. Ini kan banyak ya pemirsa ya. Nah lalu sebenarnya apa kontribusi daripada guru-guru besar ini yang ada di UIN Sumatera Utara ini? Termasuk Prof. Syukri adalah guru besar termuda ya Prof ya di UIN Sumatera, luar biasa dengan usia yang masih muda sudah mendapatkan guru besar ya begitu. Prof. Syukri melihatnya seperti apa? Seorang guru besar ini harus berkontribusi apa sebenarnya untuk universitas ini Prof? Iya, yang pertama kalau untuk akreditasi memang sangat signifikan ya, karena kan memang di setiap prodi dia dilihat prodi ini tingkat kematangannya adalah berapa guru besar yang dia sudah hasilkan dari situ. Benar. Berarti kan kalau ada guru besar, pendampingan kampus berarti baik. Nah, mulai dari dia jadi dosen sampai dia jadi guru besar. Itu satu dalam akreditasi. Makanya secara pragmatis ya banyaknya guru besar pasti akan mendukung secara cepat gitu, untuk akreditasi. Yang kedua memang guru besar ini dia kan yang diukur nanti adalah hasil penelitiannya, hasil tulisannya, kontribusinya kepada masyarakat. Jadi sentuhan kepada masyarakat ini yang sebenarnya mau kita sebut sebagai kemanfaatan tadi itu. Tadi Prof. Akmal sudah bilang misalnya ekonomi, ya gimana Fakultas Ekonomi kalau dia punya guru besar, maka semua hasil penelitian dan risetnya itu berhasil mempengaruhi sistem ekonomi dan keberdayaan ekonomi dari seluruh fakultas. Nah itulah harapan kita, makanya jejaring tadi saya katakan ini menjadi sebuah yang tidak bisa kita tolak. Nah disinilah keunggulan UIN sebenarnya. UIN itu suka nggak suka, sentuhan ke masyarakat dan akses masyarakatnya sudah dominan. Wow. Ya, ustadz, betul, ustadz. Penceramah. Jadi justru masyarakat gitu yang butuh gitu kan. Betul. Sehingga dia tidak berada di Menara Gading tadi seperti kata Prof. Akmal, dia guru besar sendiri, dia yang pintar sendiri, ya orang nggak bisa akses. Nah inilah sebenarnya keunggulan yang paling unik yang mungkin kalaupun kampus-kampus lain memiliki itu ya akan tertatih-tatih mengejarnya kira-kira gitu, karena kan sentuhannya kadang-kadang hanya di seminar-seminar ya, tapi kita kurang menyentuh di masyarakat bawah. Betul. Nah ini ke depan yang mau kita kuatkan peran-peran guru besar ini, sehingga energi dari guru besar yang ada di UIN Sumatera Utara ini tidak hanya berkontribusi melahirkan akreditasi, tapi juga memberi manfaat kepada masyarakat dan jejaring sosial yang ada kira-kira gitu. Betul. Baik. Nah, di sini Prof. Syukri kan adalah guru besar termuda di UIN seperti itu ya pemirsa. Prof bisa kasih apa ya semangat begitu kepada dosen-dosen yang lainnya untuk mendapatkan guru besar itu kan tidak mudah kita ketahui ya pemirsa. Mengapa Prof. Syukri bisa dengan usia yang masih muda bisa mendapatkan guru besar itu seperti apa? Boleh diceritakan mungkin Prof? Iya. Sebenarnya kebetulan aja. Tapi kan yang jelas begini. Pertama, paham tupoksi aja. Kalau sudah jadi dosen, yang nggak boleh ditinggalkan itu kan selain mengajar adalah menulis. Wah, benar. Ini yang sering kita kehilangan arah. Asik mengajar, asik mengabdi di masyarakat, tapi kehilangan ruh menulis. Nah, guru-guru kita ya, termasuk saya harus kasih tahu ini, bukan karena kebetulan Prof. Nur Hayati itu rektor, tapi beliau itu yang menginisiasi dari tahun 2021 untuk akhirnya kita bercepat-cepat gitu. Jadi waktu Bu Prof. Nur Hayati jadi guru besar, kita semua ini punya terkejut badan gitu ya. Karena Prof. Nur Hayati membuka gerbang yang selama ini tersekat, sehingga akhirnya kita yang muda-muda percaya diri gitu. Kira-kira gitu. Ya memang menulis itu kan tidak instan ya, harus dijalani ya. Termasuk Prof. Akmal selalu memberi motivasi sebagai senior ya. Nggak ada gunanya dosen kalau hanya pandai ngomong tapi nggak bisa nulis, kira-kira ya kasar sih dengarnya, cuma memang menjadi cambukan ya. Saya kira sih itu aja. Dan sitasi itu yang menjadi penting. Jadi kalau kita nulis terus kita publikasi,
pertanyaannya bermanfaat nggak itu untuk masyarakat. Jadi orang kan baca nggak gitu. Nah, sekarang di era digital ini nggak bisa dibohongi lagi. Kita bisa tahu per hari ini berapa orang yang baca karya kita. Gitu. Jadi sampai ada orang istilah gini, kalau Anda dosen dan Anda merasa terkenal, tanya kira-kira Google Scholar-nya sudah memperkenalkan Anda atau belum, kira-kira gitu. Kalau belum memperkenalkan berarti Anda pura-pura terkenal lah, kira-kira gitu. Tapi belum terkenal. Sampai begitu istilah-istilah jargon-jargon yang disebut di kampus lah, saya kira gitu. Iya. Wah, Prof. Akmal melihatnya seperti apa ini peran dari guru besar untuk universitas dan juga masyarakat umumnya? Iya, ini Kori, kalau kita bicara guru besar memang harus diperhatikan negaranya ya. Kalau di Malaysia itu guru besar itu kepala SD. Wah. Cikgu. Mereka menyebutnya kan profesor. Di kita lebih populer guru besar, profesor. Beda itu saja ya. Guru besar itu dia kan sebenarnya bukan gelar akademik. Betul. Tapi dia jabatan akademik. Ya, jabatan akademik. Perjalanan akademiknya yang panjang membuatnya berhak untuk memegang jabatan sebagai guru besar atau sebagai profesor. Mengapa dia diberi gelar profesor? Idealnya karena ia dipandang sudah mumpuni dalam bidang ilmunya. Dia menguasai ilmunya. Tapi jauh lebih penting adalah yang dituntut dari guru besar itu, bagaimana dia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang digelutinya, ilmu pada bidangnya, melahirkan teori-teori baru, atau melahirkan gagasan-gagasan baru, yang itu berguna untuk membawa masyarakat ini supaya bisa maju. Kan yang menggerakkan kita sesungguhnya kan adalah cara berpikir. Makanya dulu kami punya guru di UIN Sumatera Utara itu, diantara guru-guru kita yang hebat itu kan Allah yarham Profesor Fadil Lubis. Beliau itu mengajarkan kepada kami, kalau kita merubah gedung, itu urusannya kan punya uang atau tidak. Ya. Merubah gadis kampung menjadi sosialita, itu cukup membawa dia ke salon, membawa dia ke butik, belikanlah dia baju dan segala macam. Dia akan berubah. Potongan rambutnya yang tradisional, yang kucir dua diikat gitu, dibawa ke salon bisa menjadi sangat modern. Betul. Pertanyaannya, apakah dia juga mengalami perubahan cara berpikir? Apakah culture-nya juga akan berubah? Belum tentu kan. Jadi merubah fisik itu gampang, tapi merubah mindset, culture set, itu yang sulit. Nah, kalau kita katakan mengapa masyarakat kita ini sulit untuk maju, sulit untuk tertib, kita lihatlah di jalan raya, bagaimana pengguna jalan, bagaimana budaya antri kita, itu sebenarnya bukan pada gerak, tapi ada mindset mereka yang keliru, ada mindset yang belum benar, ada culture set yang harus ditata ulang. Kenapa di Singapura berbeda, kenapa di Jepang berbeda, kenapa di luar negeri orang berbeda ketika berada di jalan raya, mengendarai sepeda motor atau budaya antrinya luar biasa. Karena mereka melakukan rekayasa peradaban yang begitu lama sekali. Betul. Guru besar itu harus mampu melakukan rekayasa peradaban dengan ilmu yang dia miliki. Membawa masyarakat ini benar-benar masyarakat yang berperadaban, berkeadaban. Itu istilahnya yang bisa diskusikan panjang lebar. Itulah tugas. Jadi seorang intelektual yang kita sebut tadi guru besar itu, dia harus hidup di tengah-tengah masyarakatnya, lalu membawa masyarakatnya bersama-sama untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan, kebaikan-kebaikan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selama dia menjabat itu.
Itulah tugas-tugas guru Betul. besar itu, mengembangkan ilmu pengetahuan dan membawa masyarakatnya untuk maju bersama. Betul, jadi membawa amanah yang tidak mudah Iya. juga ya Prof ya. Baik, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Prof, mungkin harapan ke depannya untuk UIN Sumatera Utara di Milad ke-50 ini apa? Mungkin singkat saja dari Prof Sukri dulu, silakan. Iya, saya berharap pertama dimulai dengan doa, mudah-mudahan UIN Sumatera Utara mendapatkan keberkahan dari seluruh civitas ya. Karena UIN ini sekarang sudah harus menghibahkan dirinya untuk masyarakat dan umat, Ya. bukan untuk dirinya sendiri. Jadi disinilah saatnya civitas akademika UIN itu tidak hanya bekerja untuk dirinya, Ya. tapi merekayasa perubahan sosial dan peradaban tadi itu. Mudah-mudahan UIN Sumatera Utara ke depan mendapatkan hasil itu saya kira dari saya. Amin, amin. Baik, terima kasih. Silakan Prof Akmal, harapannya seperti apa? Kalau saya setuju dengan Prof Sukri, tapi saya ingin menambahkan kepada masyarakat Sumatera Utara, UIN itu bukan miliknya rektor, bukan miliknya dosen, bukan miliknya pegawai. Tapi UIN itu adalah milik masyarakat Sumatera Utara. Karena dia lahir dari rahim masyarakat Sumatera Utara, maka UIN harus kita jaga bersama, dan kita sesungguhnya amat sangat terbuka. Apalagi di usia ke-50 ini, masukan-masukan, pemikiran-pemikiran, tawaran-tawaran, bagaimana UIN lebih bisa berkembang di masa depan, dan semuanya akan dilakukan UIN demi umat ini, ya demi bangsa ini, dan tentu saja demi dunia yang menjadi lebih baik dan lebih damai. Amin, amin. Insya Allah kita bisa wujudkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas waktunya di sini Prof Akmal dan juga Prof Sukri. Sukses selalu, sehat selalu. Kita berharap semoga di Milad UIN yang ke-50 tahun di tahun emas ini UIN semakin maju lagi, semakin bermanfaat untuk masyarakat tentunya, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa pastinya, seperti itu ya pemirsa ya. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Publik kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.